Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agus Heri SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler dan rekan-rekan mahasiswa konsentrasi telekomunikasi baik dari PTE ataupun TE yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada presentasi kelompok 2 ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpah ke Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Adapun di sini kami dari kelompok 2, Prodi PTE, Konsentrasi Telekomunikasi, yang terdiri dari Anissa Ihsanul dengan NIM 1906202, kemudian ada Anissa Fauzia dengan NIM 1909082, dan ada Bagja Hendiansah dengan NIM 1900582. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai multiple access atau akses jamak. Adapun agenda dalam presentasi kali ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya kami akan membahas mengenai pendahuluan mengenai apa multiple access, kemudian ada FDMA, TDMA, CDMA, dan OFDM. Baik, lanjut ke mengenai pendahuluan, apa itu multiple access atau akses jamak. Nah, multiple access atau akses jamak ini merupakan teknik yang memungkinkan suatu titik atau central station untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan, subscriber station, dengan tidak saling mengganggu. Multiple access memungkinkan beberapa orang dapat mengakses jaringan secara bersamaan. Karena memang dalam komunikasi radio ini, alokasi frekuensi itu sangat berpengaruh dan sangat bergantung terhadap multiple access itu sendiri. Di antaranya multiple access mempunyai fungsi, yaitu satu, mengatur penggunaan kanal oleh user sehingga memiliki komunikasi yang bebas interferensi atau gangguan. Kemudian yang kedua, menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu kanal sehingga penyaluran informasi bisa berlangsung secara efektif. Dan yang ketiga, ada efisiensi kanal sehingga dapat memuat banyak pengguna dalam satu kanal sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian materi mengenai selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Bagja. Nah, di sini terdapat FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Nah, FDMA ini merupakan suatu teknik pengaksesan yang menggunakan frekuensi sebagai media perantaranya. Sistem ini digunakan BTS pada saat memancar atau transmit dengan menggunakan frekuensi downlink dan pada saat BTS menerima atau receive dengan menggunakan frekuensi uplink. Nah, FDMA ini melakukan pembagian spektrum gelombang dalam beberapa kanal frekuensi. Setiap panggilan hubungan akan memperoleh kanal tersendiri. Nah, selanjutnya terdapat prinsip kerja dari frekuensi division multiple access. Dalam FDMA ini, frekuensi dibagi menjadi beberapa kanal frekuensi yang lebih sempit. Tiap pengguna akan mendapatkan kanal frekuensi yang berbeda untuk berkomunikasi secara bersamaan. Pengalokasian frekuensi pada FDMA bersifat eksklusif karena kanal frekuensi yang telah digunakan oleh seorang pengguna tidak dapat digunakan oleh pengguna yang lainnya. Nah, nanti antar kanal dipisahkan dengan bidang frekuensi yang lebih sempit lagi untuk menghindari interferensi antar kanal yang berdekatan. Informasi bidang dasar yang dikirim ditumpangkan pada isyarat pembawa atau carrier signal agar menempati alokasi frekuensi yang diberikan. Nah, selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari FDMA. Yang pertama, terdapat kelebihan dari FDMA. Terdapat sistem keseluruhan sederhana. Yang dimaksud sistem keseluruhan sederhana ini yaitu pengoperasian yang mudah, peralatan murah, dan terbukti andal. Lalu ada dimensioning stasiun bumi kecil, mengurangi informasi bitrate, dan efisien menggunakan kode digital yang dapat memperkecil kapasitas. Dan yang terakhir,
transmisi berjalan sistem melakukan secara kontinu. Dan dimaksudkan kontinu ini, jadi pada saat di tengah jalan dapat error, maka tidak akan mengulangi dari awal dan mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan. Lalu terdapat kekurangan FDMA. Yang pertama, pada saat petransmisian sinyal, jika antara BTS terdapat kanal yang sama, maka akan terjadi interferensi yang menyebabkan kerusakan sinyal. Lalu yang kedua, sulitnya melakukan panggilan. Dan yang ketiga, daya tahan terhadap gangguan baik noise maupun jarak tempuh lebih lemah daripada komunikasi yang telah menggunakan sistem digital. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada TDMA atau Time Division Multiple Access. TDMA ini adalah teknologi transmisi digital yang mengalokasikan slot waktu untuk setiap pengguna pada masing-masing saluran dan setiap penggunanya menggunakan pita frekuensi yang sama. Serta TDMA menjadi salah satu metode utama yang digunakan jaringan digital Telpersware untuk menghubungkan panggilan telepon. TDMA juga merupakan metode pengembangan dari FDMA, yakni setiap kanal frekuensinya dibagi lagi dalam slot waktu sekitar 10 milisecond. Selanjutnya ada prinsip kerja TDMA ini. Nah, untuk mengilustrasikan proses dalam TDMA, perhatikan gambar yang ada di layar, di mana ada 4 percakapan berbeda terjadi secara bersamaan. Nah, TDMA bergantung pada sinyal audio yang telah didigitalisasi, yang kemudian dibagi menjadi sejumlah paket yang berukuran milidetik. Nah, pada TDMA di sini ada 4 pengguna yang menggunakan kanal frekuensi yang sama, tetapi setiap kanal hanya dapat digunakan untuk waktu yang sangat singkat. Nah, setiap pengguna diberikan slot waktu dan hanya dapat mengirimkan informasi pada waktu yang telah ditentukan. Nah, analoginya lebih seperti sebuah ruangan yang sebelumnya telah dibagi menjadi beberapa ruangan yang lebih kecil, dan selanjutnya setiap ruangan kecil tersebut digunakan oleh beberapa pasang pemakai untuk melakukan komunikasi. Nah, tetapi untuk menghindari interferensi, pada satu waktu hanya 2 orang saja yang dapat menggunakan ruang kecil tersebut. Nah, setiap pasang diberi slot waktu sehingga jika waktunya sudah habis, harus segera meninggalkan ruangan dan berganti dengan pasangan yang lain. Jadi, pada TDMA, beberapa pasang pemakai dapat secara bergantian menggunakan ruang yang sama. Dengan cara tersebut, TDMA mampu menampung lebih banyak orang dibandingkan FDMA. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan TDMA atau Time Division Multiple Access. Kelebihan TDMA yang pertama, user tidak akan mengalami interferensi selama transmisi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi transmisi. Yang ketiga, dapat dengan mudah disesuaikan pada transmisi data sebagaimana pada transmisi suara. Yang keempat, memperpanjang masa pakai baterai. Yang kelima, menghemat biaya peralatan, ruang, dan pemeliharaan. Selanjutnya, teknologi paling cost efektif untuk mengupgrade sistem analog yang ada ke digital. Dan yang terakhir, layanannya kompatibel untuk ponsel dual mode. Dan kekurangan TDMA ini, yang pertama pemborosan bandwidth, dan yang kedua user telah memiliki slot waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu ada mengenai CDMA atau Cloud Division Multiple Access. Nah, CDMA ini merupakan teknologi digital tanpa kabel yang menggunakan teknik akses jamak dengan memisahkan percakapan dalam domain code. Untuk menandai pemakai yang memakai spektrum frekuensi yang sama, CDMA menggunakan kode yang unik, yaitu dinamakan PRCS atau Pseudo Random Code Sequence. Nah, berbeda dengan FDMA dan TDMA, maka CDMA menggunakan waktu dan frekuensi yang sama dalam akses masing-masing pemakai. Dan fun fact juga, CDMA ini merupakan pertama kali digunakan yaitu pada Perang Dunia Kedua, digunakan oleh Sekutu Inggris untuk mengganggu transmisi komunikasi dari Jerman, sehingga dapat memenangkan pertempuran atau Perang Kedua tersebut.
terhadap melawan Jerman tersebut. Kemudian selanjutnya ada prinsip kerja dari CDMA. Diilustrasikan cara kerjanya seperti pada layar presentasi ini. Di antaranya terdiri dari 2 kode, yaitu ada kode merah dan ada kode hijau. Nah, kode merah mengirimkan sinyal high dan kode hijau mengirimkan sinyal go, di mana ini terjadi dalam satu frekuensi dan satu waktu, di mana dari pengirim akan dikonversikan menjadi sebuah kode seperti yang tadi telah dinamakan, yaitu PRCS. Kemudian kode itu berbentuk kode biner 0 ataupun 1, sehingga lebih privat terhadap transmisi atau komunikasi yang dilakukan antara pengguna, pengirim, dan penerima sinyal informasi tersebut. Di mana di sini akan terjadi sebuah pengiriman data berlangsung dalam satu waktu dan satu frekuensi, sehingga lebih privat. Kemudian selanjutnya ada mengenai kelebihan dan kekurangan dari CDMA. Nah, kelebihan dari CDMA ini diantaranya yang satu, menggunakan kode unik sehingga lebih aman. Seperti yang telah tadi saya jelaskan, dikarenakan menggunakan kode ini akan lebih privat. Seperti yang dahulu pernah ada pada HP Flexi atau SmartFriend. Nah, CDMA ini diprakarsa oleh Qualcomm, sebuah perusahaan teknologi. Kemudian kedua, frekuensi yang dipancarkan seluruhnya ini menjamin pembicaraan tidak terputus, dan CDMA tarifnya akan jauh berada di bawah TDMA karena biaya investasinya yang sangat murah. Karena tadi seperti yang dikatakan sebelumnya, CDMA ini berbeda dengan TDMA dan FDMA, sehingga kanal dan frekuensi dapat efisien dan efektif apabila adanya penggunaan dalam menggunakan CDMA ini. Kemudian kapasitas pelanggan per BTS CDMA dapat mencapai 6.000 atau 10 kali dari TDMA, sehingga dapat menghemat dari segi pembiayaan dan dapat memaksimalkan pemasukan terhadap pengguna atau perusahaan yang menggunakan teknologi CDMA ini. Namun ada beberapa kekurangan dari CDMA ini, diantaranya yaitu jika keluar kota, kita harus melapor terhadap ke provider terlebih dahulu. Kemudian kemampuan roaming, dikarenakan CDMA ini berbasis ke lokasi juga, dan kuantitas pelanggan berpengaruh terhadap interferensi kualitas sinyal. Semakin besar atau semakin banyak pelanggan, maka kualitas sinyal akan lebih buruk sedikit. Selanjutnya, materi mengenai OFDMA akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya ada perbandingan mengenai FDMA, TDMA, dan CDMA, di mana parameter yang digunakan terdiri dari pita kalkulasi, kemudian frekuensi rius, di mana TDMA tidak menggunakan frekuensi rius, sehingga hanya menggunakan satu frekuensi. Kemudian bandwidth yang diperlukan oleh masing-masing kanal, dan jumlah kanal RF, kemudian kanal atau sel yang dapat digunakan dari masing-masing multiple access, kemudian ada kanal kendali, kanal yang dipakai, panggilan per kanal, kanal suara, sektor, dan panggilan voice, dan kapasitas dibandingkan FDMA, di mana CDMA lebih unggul dari TDMA dan FDMA. Selanjutnya mengenai materi FDMA akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Nah, OFDM terdiri atas dua kata utama, yaitu ortogonal dan multiplexing. Ortogonal dalam dunia telekomunikasi adalah sinyal-sinyal yang tidak saling memengaruhi atau tidak saling menginterferensi satu sama lain dalam kanal yang sama, seperti gambar di samping. Nah, OFDM berupa teknik transmisi yang menggunakan beberapa buah frekuensi atau multi-carrier yang saling tegak lurus atau ortogonal.
Selanjutnya ada prinsip kerja OFDM. Prinsip dari sistem OFDM sendiri adalah merubah bit pengiriman informasi yang tadinya berbentuk serial menjadi beberapa bentuk aliran paralel dengan kecepatan bit lebih rendah. Prinsip ortogonal menunjukkan adanya hubungan matematis antar frekuensi subcarrier pada sistem. OFDM menggunakan spektrum yang saling overlap antara subcarrier yang satu dengan subcarrier lainnya tanpa terjadinya interferensi pada sinyal yang diterima, sehingga sistem OFDM dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi bandwidth. Di sini ada gambar model spektrum subcarrier yang pada gambar yang di atas tidak overlap, dan yang B yang di bawah overlap ortogonal. Nah, cara kerja dari sistem OFDM ini adalah sejumlah deretan data informasi yang dikirim akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk paralel. Sehingga jika bitrate semula adalah B, maka bitrate untuk setiap jalur paralel adalah B per N, di mana N tersebut jumlah jalur paralel atau jumlah subcarrier-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari OFDM. Yang pertama ada kelebihannya, terdapat hemat bandwidth seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Lalu yang kedua, tahan terhadap frekuensi selective fading karena setiap sinyal dalam OFDM saling overlapping satu sama lain. Yang ketiga, tidak sensitif terhadap sinyal tunda. Dan yang terakhir, mengurangi ISI atau intersymbol interference dan IC intercarrier interference yang biasa menjadi kendala pada saat transmisi. Lalu kekurangannya yang pertama, boros daya karena penambahan cyclic prefix. Yang kedua, sulit untuk sinkronisasi sinyal di sisi penerima. Yang ketiga, sensitif terhadap frekuensi offset. Yang keempat, mudah terkontaminasi oleh distorsi nonlinear. Dan yang terakhir, PAPR-nya tinggi. Nah, selanjutnya yang terakhir terdapat kesimpulan. Beberapa teknik multiple access yang digunakan pada sistem komunikasi seluler, diantaranya FDMA dengan teknik pembagian kanal didasarkan pada pembagian frekuensi, kemudian TDMA, teknik pembagian kanal selain didasarkan pada pembagian frekuensi juga didasarkan pada pembagian waktu atau time slot. Lalu ada CDMA, melakukan pembagian kanal didasarkan pada pembagian frekuensi dan waktu yang bersamaan dengan enkripsi pseudo-random code. Sedangkan OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing adalah sebuah teknik transmisi yang menggunakan beberapa buah frekuensi atau multi-carrier yang saling tegak lurus atau ortogonal. Teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband di masa yang akan datang karena tahan melawan frekuensi selective fading dan interferensi narrowband dan efisien menghadapi multipath delay spread. Baiklah, pemaparan mengenai presentasi materi multiple access atau akses jamak dari kelompok 2 telah selesai kami laksanakan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam kata ataupun materi yang disuguhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.